Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Nur Inayatul Mawapasya, mahasiswa pasca sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya kemudian diberikan tugas kepada Bapak dosen Sam Hermansyah, yaitu mata kuliah model pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu bagaimana model pembelajaran inovatif. Bab 1 pembelajaran. Yang pertama itu kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya hakikat pembelajaran itu. Menurut Suprihatiningrum menjelaskan bahwa pembelajaran itu mencapai hasil maksimal perlu diusahakan faktor penunjang seperti kondisi pelajar yang baik, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung, serta proses belajar yang tepat. Yang kedua, proses belajar mengajar itu merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan seorang guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokok. Itu menurut Sadirman pada tahun 2011. Adapun faktor yang mempengaruhi sebuah proses pembelajaran itu yang pertama adalah siswa. Jadi tidak akan bisa dimulai suatu pembelajaran ketika tidak ada siswa. Begitupun dengan guru. Nah, yang mempengaruhi juga proses pembelajaran dan menunjang proses pembelajaran itu adalah sarana dan prasarana. Yang keempat itu tenaga non pendidik, yang kelima kurikulum, dan yang terakhir adalah lingkungan. Beberapa faktor ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Kita masuk pada model pembelajaran. Hakikat daripada model pembelajaran menurut daripada Mulyani mengungkapkan bahwa model pembelajaran itu merupakan suatu pola atau rencana yang dipakai guru dalam mengorganisasikan materi pembelajaran maupun kegiatan peserta didik dan dapat dijadikan petunjuk bagaimana guru mengajar di dalam kelas. Nah, penggunaan model pembelajaran tertentu akan menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah diprogramkan. Tapi ketika menurutnya Arens itu berpendapat bahwa tidak akan ada model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran yang lainnya. Model pembelajaran juga merupakan sebuah rancangan yang dijadikan pedoman atau petunjuk guru merencanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran juga merupakan tiruan atau contoh kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran secara sistematis dalam mengelola pengalaman belajar peserta didik agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya, adapun ciri-ciri daripada model pembelajaran itu yang pertama adalah model pembelajaran yang memiliki tujuan tertentu. Contoh misalnya model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bekerja sama atau bekerja secara berkelompok. Yang kedua, itu model pembelajaran berdasarkan pada teori pendidikan dari para ahli. Nah, misalnya model penelitian kelompok itu disusun oleh Herbert Telan dan berdasarkan teori John Dewey. Yang ketiga, model pembelajaran ini memiliki sintak atau urutan atau langkah daripada pembelajaran. Nah, yang keempat, model pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman instruksional saat mengajar. Kelima, model pembelajaran memiliki dampak saat diterapkan, yaitu dampak pembelajaran atau hasil belajar yang dapat diukur dan dampak pengiring atau hasil belajar yang jangka panjang bisa digunakan secara waktu yang panjang. Yang keenam, model pembelajaran dapat menjadi solusi untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran. Selanjutnya, adapun hubungan model pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, model pembelajaran tiruan atau contoh kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran secara sistematis dalam mengelola pengalaman belajar peserta didik agar tujuan pembelajaran yang diinginkan itu bisa tercapai. Yang kedua, pendekatan merupakan sebuah filosof atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang ketiga, strategi dari pembelajaran itu adalah rancangan prosedural yang memuat tindakan yang harus dilakukan seorang guru dalam proses
proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat itu adalah metode, yaitu cara kerja sistematis menunjukkan sifat operasional. Dan yang terakhir itu teknik daripada pembelajaran adalah prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan merupakan implementasi daripada metode pembelajaran. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, ya saya akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran inovatif. Nah, yang pertama itu model pembelajaran berbasis project. Nah, project based learning. Nah, model pembelajaran berbasis project ini biasanya merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Model pembelajaran berbasis proyek ini juga dirancang untuk digunakan dalam permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses atau menentukan solusi atas permasalahan tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengolah informasi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara terus-menerus. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar dan dievaluasi dan situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya, langkah-langkah daripada model pembelajaran berbasis proyek. Nah, langkah yang pertama itu menentukan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Ya, setelah ditentukan pertanyaan mendasar, lanjut untuk mendesain rencana daripada proyek tersebut. Yang ketiga, kita susun jadwalnya. Yang keempat, kita monitor peserta didik dan kemajuan daripada proyek yang dibuat. Nah, yang kelima, kita uji hasilnya. Dan yang terakhir itu evaluasi dari pengalamannya. Kelebihan model pembelajaran berbasis proyek itu ada banyak. Ya, bisa teman-teman lihat, ya salah satunya itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini kelebihan daripada model pembelajaran yang berbasis proyek. Itu juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasinya, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, dan masih banyak lagi. Kekurangan daripada model pembelajaran juga ada. Yang pertama itu ya tentunya perlu banyak waktu untuk menyelesaikan masalah yang kemudian diangkat. Yang kedua itu membutuhkan biaya yang cukup banyak karena ini kan berbasis proyek. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan oleh orang yang akan membuat proyek. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Ya, bab 3 itu contoh model pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya memahami memo, membuat catatan, membuat prosedur kerja, menyampaikan respon kepada pemberi perintah, merevisi rencana kegiatan sesuai arahan dari pemberi perintah. Selanjutnya, materi pokok pembelajaran. Ada memo, surat edaran, disposisi, pengumuman, membuat surat perintah kerja dan petunjuk kerja. Model pembelajaran dan metodenya, modelnya itu berbasis proyek. Metodenya diskusi kelompok dan tanya jawab. Kegiatannya itu tentu ada pembukaan, inti, dan penutup. Sumber belajar itu adalah pustaka rujukan dari buku Bahasa Indonesia Tataran Media untuk SMK kelas 11 KBBI. Penerbitnya itu Balai Pustaka tahun 2003. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Penerbitnya Rama Widya Bandung 1991. Tata bahasa baku Bahasa Indonesia, penerbitnya Balai Pustaka. Dan juga termasuk media cetak dan elektronik dan contoh-contoh surat. Nah, adapun penilaiannya itu dalam teknik dan bentuk, instrumen atau soal, rubrik atau kriteria penilaian, blanko atau observasi. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Ini teman-teman perlu lihat, itu contohnya yang pertama itu siswa disuruh untuk membaca. Yang kedua adalah diskusi kelompok ahli, dan yang ketiga diskusi kelompok ahli kepada kelompok asal. Lalu kuis, siswa memperoleh kuis individu mencakup semua topik.
Nah, ini kalau tipe jigsaw itu ada kelompok ahli dan ada kelompok asal. Model pembelajaran berbasis masalah. Ini fokus daripada masalahnya. Ini ada dicantumkan juga langkah-langkah daripada model pembelajaran. Contoh model pembelajaran berbasis masalah RPP tema 6 perbankan. Ini teman-teman bisa lihat mulai dari materinya tadi sama model, metode, kegiatan, sumber belajar, penilaian. Model pembelajaran inquiry. Ini model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran penemuan, kelebihannya, kelemahannya. Model pembelajaran penemuan ini RPP-nya. Kooperatif, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran langsung. Model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi baik teman-teman sekalian, itulah tadi berbagai macam model pembelajaran yang baik digunakan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Terima kasih ya. Maaf bila ada kemudian salah kata yang kemudian saya sampaikan, dengan ucapan billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.